Selamat siang anak-anak. Kita masuk di bab 3 mengenai budidaya tanaman sayuran ya. Nah, tanaman sayuran termasuk tanaman hortikultura. Hortikultura ini berasal dari bahasa Latin, yaitu hortus yang artinya kebun dan colar yang artinya membudidayakan. Jadi, hortikultura itu adalah membudidayakan tanaman di kebun. Nah, praktik hortikultura merupakan tradisi yang telah berkembang sejak lama. Hortikultura ini merupakan perpaduan antara ilmu, teknologi, seni, dan ekonomi ya. Nah, hortikultura ini merupakan suatu kegiatan dalam perkembangan modern ya, yang berdasarkan pengembangan ilmu yang menghasilkan teknologi untuk memproduksi atau menangani komoditas hortikultura itu sendiri. Nah, tanaman sayuran dibudidayakan secara insentif. Budidaya dilakukan terus-menerus sepanjang tahun. Nah, suatu kegiatan dimasukkan ke dalam budidaya tanaman apabila telah dilakukan 3 hal pokok, yaitu melakukan pengolahan tanah, pemeliharaan untuk mencapai produksi maksimum, dan tidak berpindah-pindah ya. Lalu kita masuk di dalam jenis-jenis tanaman sayuran. Nah, sayuran itu merupakan bagian dari tumbuhan yang umumnya merupakan daun dan tangkai, lalu batang yang masih muda, maupun berupa bonggol umbi ya. Secara umum tanaman sayur dibagi menjadi 2 ya, ini sayuran yang ditanam secara musiman dan tahunan. Sayuran tahunan merupakan sayuran yang bisa ditanam sepanjang tahun dan tidak terikat dengan jenis musim dan lingkungan. Contoh dari sayuran ini yaitu seperti jengkol, petai, dan melinjo. Itu pada musiman ya. Nah, terus sedangkan sayuran musiman yang lain yaitu yang bisa ditanam secara musim tertentu dan tidak bisa ditanam selain musim tersebut. Contohnya adalah kangkung, wortel, kol, kubis, bawang merah atau bawang putih, lobak, cabai keriting, cabai rawit, tomat, terong, dan kacang panjang. Nah, berdasarkan bagian yang dimakan, sayuran dapat dikategorikan menjadi 1 yaitu daun, 2 tangkai daun, 3 umbi lapis, 4 batang, 5 umbi, 6 akar, lalu 7 bunga, 8 biji, dan 9 buah ya. Nah, dari sekian banyak tanaman sayuran yang ada di sekitar kita, ada beberapa jenis sayuran yang perlu kita ketahui jenis-jenisnya, yaitu seperti sayuran kangkung ya. Dia daunnya berwarna hijau, batangnya bulat dan mengandung banyak air. Bunga pada kangkung berbentuk trompet. Bagian yang dimakan yaitu daunnya biasanya dibuat untuk cah kangkung atau lalapan atau ditumis ya. Lalu yang kedua yaitu sayur bayam. Memiliki ciri daunnya berwarna hijau, tumbuhan berakar pardu, batangnya berwarna kecoklatan, bijinya berukuran kecil, halus, berbentuk bulat. Bagian yang dimakan atau dimanfaatkan yaitu daun dan batangnya dimasak menjadi sayur bayam atau pecel. Nah, yang ketiga adalah buncis. Warnanya hijau muda atau suram ya. Permukaan kulitnya agak kasar. Biji dalam buncis belum menonjol. Bila dipatahkan bunyi letupan top gitu ya. Terus bagian yang dimakan atau dimanfaatkan adalah buahnya. Bisa dibuat sup atau sayuran sayur campur-campur ya, atau capcay semacam itu. Lalu yang keempat adalah kubis. Memiliki ciri yang berwarna hijau, isinya berbentuk bulat dan berwarna putih kekuningan, tidak memiliki tangkai besar, tanaman berukuran pendek. Nah, kelima adalah sawi yang memiliki ciri-ciri batang termasuk batang yang tidak berkayu, daunnya bersayap, bertangkai panjang, serta berwarna hijau. Bijinya bulat dan berwarna coklat. Nah, bagian yang dimanfaatkan adalah daunnya yang dibuat menjadi masakan sayur. Lalu selada memiliki ciri-ciri tulang daun berwarna putih, daunnya berwarna hijau segar, tapi daunnya bergerigi. Bagian yang dimanfaatkan adalah daunnya yang bisa dibuat lalapan ataupun salad ya. Lalu ketujuh adalah timun.
Timun itu tumbuhnya merambat, daunnya tunggal berbentuk jantung runcing dengan tepi yang bergerigi, bunganya berwarna kuning dan berbentuk trompet, buahnya lonjong berwarna hijau, bijinya banyak berbentuk pipi dan warnanya putih kotor. Biasanya timun ini dimakan secara langsung, lalapan, dikukus, disayur, bisa juga dibuat acar atau direbus juga bisa ya. Lalu wortel. Wortel tumbuhan dalam tanah, daunnya majemuk, menyerap ganda, batangnya sangat pendek sehingga nyaris tak terlihat. Bunganya berbentuk payung berganda dan berwarna putih dan merah jambu pucat. Wortel berakar tunggal dan serabut. Akar tunggalnya berubah menjadi umbi sehingga akar serabutnya lah yang berfungsi mengambil zat hara dan air dalam tanah. Umbinya berwarna jingga atau orange. Bagian yang dimanfaatkan atau dimakan yaitu akarnya dapat dibuat sup atau beberapa masakan seperti sayur campur, capcay atau sapo tahu, itu biasa menggunakan wortel ya. Lalu sayuran paprika yang memiliki ciri-ciri berakar tunggang, batangnya keras dan berkayu, berbentuk bulat melingkar dan berwarna hijau gelap. Daunnya berbentuk bulat meruncing dengan tepi daun yang rata. Bunganya tunggal, berbentuk bintang berwarna putih. Buahnya berongga. Paprika itu di dalamnya buahnya berdaging tebal, agak manis dan tidak pedas. Bijinya berjumlah sedikit, bentuknya bulat tipis dan berwarna putih kekuning-kuningan. Bagian yang dimakan atau dimanfaatkan adalah bijinya yang bisa dibuat saus asam manis, campuran tumis ataupun beberapa masakan lainnya. Lalu brokoli memiliki batang pendek, berwarna hijau, daunnya hijau, bunganya tersusun rapat seperti deretan pepohonan berwarna hijau. Bagian yang dimanfaatkan yaitu bunganya kalau brokoli itu ya, dimasak dengan dioseng. Lalu kentang memiliki ciri batang berbentuk kotak ataupun persegi, tumbuhnya merambat ya, berwarna hijau, bunganya berbentuk trompet yang ujungnya berbentuk bintang dan berwarna putih, merah, muda, ungu, biru. Biji kentang berwarna krem, umbinya berbentuk oval, berwarna kuning kecoklatan. Bagian yang dimanfaatkan adalah umbinya yang biasa digoreng, direbus atau ditumbuk. Lalu ke-12 yaitu seledri, memiliki ciri-ciri batang berbentuk persegi dengan panjang 25-50 cm yang beralur membujur, memiliki bunga kecil berwarna putih kehijauan dan berjumlah cukup banyak. Bagian yang dimakan atau dimanfaatkan adalah daunnya, biasa sebagai penghias makanan. Nah, itu pemaparan Ibu mengenai budidaya tanaman sayuran. Lalu tugas kalian adalah mengerjakan, kalian bisa mengerjakan soal di halaman 45 yaitu uji kompetensi ya. Nah, di uji kompetensi ini kalian bisa mengerjakan nomor 1 sampai nomor 20 ya. Tugas Ibu tunggu sampai pukul 3 sore. Ya anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Salam sehat semua. Selamat siang.